Ya begini ya, Tiara dan Vina ya, Partai Gerindra membuka diri seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa yang ingin berkontestasi pilkada melalui Partai Gerindra. Bukan hanya di Sumatera Utara kita memberikan kesempatan, tapi di seluruh dari daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita memberikan kesempatan. Kebetulan juga saya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, kami di Sumatera Barat juga membuka pendaftaran yang seluas-luasnya Oke. kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi membangun bangsa dan negara melalui menjadi kepala daerah. Nah, termasuk tentunya Bobi sebagai salah satu tokoh muda yang punya kompetensi, tentu kita berikan ruang dan kesempatan untuk ikut kontestasi. Seperti itu. Apalagi Bobi punya pengalaman sebagai wali kota dan dianggap sebagai wali kota yang sukses dalam membangun Medan dalam beberapa tahun terakhir ini. Begitu Gina dan Tiara. Oke, Bang Andre, sebelum Bobi Nasution menjadi kader Partai Gerindra, Halo. apakah sudah ada... Halo, Bang Andre bisa mendengar suara kami? Bang Andre? Halo? Oke, kita coba sekali lagi. Bang Andre bisa mendengar suara kami? Saya mendengar. Oke, Bang Andre sebelum Bobi Nasution saya mendengar. menjadi Saya kader... mendengar suaranya. Saya mendengar. Oke, Bang Andre Saya mendengar. sebelum... Saya dengar. Oke, Bang Andre, sebelum Bobi Nasution menjadi kader Partai Gerindra, apakah sudah ada komunikasi yang Saya dengar. dibangun antara Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra? Putus-putus sekarang. Oke, Bang Andre. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu mungkin sambungan komunikasi kita dengan Bang Andre Rosiade. Oh. Jadi begini, Pak, seperti yang disampaikan Pak, ya suara Bang Andre? Baik, kita akan coba perbaiki sambungan komunikasi terlebih dahulu dengan Andre Rosiade ya. Yang ingin kita ketahui adalah apakah sebelum Bobi Nasution ini memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra, sudah ada komunikasi yang dibangun antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, termasuk apakah dengan masuknya Bobi Nasution ini akan diikuti juga oleh langkah Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Itu yang pertanyaan ya. Itu yang nanti akan kita tanyakan kepada Bang Andre Rosiade setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung sapa Bang Andre Rosiade. Bang Andre, kalau sebelum Bobi Nasution memutuskan menjadi kader Partai Gerindra, apakah sudah ada komunikasi yang dibangun antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ya, di rekaman yang ditayangkan oleh TV One bahwa silakan komunikasikan ke Bobi karena Bobi sudah dewasa. Saya rasa Partai Gerindra terbuka sekali memberikan kesempatan kepada Bobi ya, karena Bobi sekali lagi anak muda, tokoh muda yang punya potensi, lalu sudah pernah berpengalaman menjadi wali kota Medan dan alhamdulillah kita lihat kinerjanya juga sudah baik dalam membangun Medan, dan kita lihat bahwa dari survei-survei yang ada di Sumatera Utara, Bobi salah satu yang tertinggi saat ini. Jadi memang kita tentu membuka Bobi untuk bisa berpartisipasi di Gerindra karena memang rakyat Sumatera Utara memang menginginkan Bobi sebagai salah satu calon gubernur yang berpotensi. Nah, kalau soal komunikasi sekali lagi ya, dari awal Gerindra sangat terbuka kepada Bobi kalau ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Jadi begitu. Baik. Kalau kita melihat peluang dari Pak Jokowi sendiri dan juga Mas Gibran, ini seperti apa, Bang Andre? Karena kan kita ketahui bahwa beredar di publik juga ya informasinya jika Bobi sudah masuk atau bergabung dengan Gerindra, begitu. Apakah ini juga apakah potensi yang sama juga akan terjadi untuk Jokowi dan Gibran? Saya nggak tahu ya. Ini kan kita membahas soal pilkada ya. Bahwa Partai Gerindra membuka ruang kepada seluruh anak bangsa untuk bergabung dengan Partai Gerindra untuk ikut kontestasi pilkada. Di seluruh Indonesia kita buka. Alhamdulillah Bobi sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh muda Sumatera Utara ingin berkontribusi
menjadi gubernur melalui Partai Gerindra. Tentu kita apresiasi dan kita berikan peluang. Nah, pertanyaannya soal apakah Pak Jokowi dan Mas Gibran akan bergabung dengan Partai Gerindra, terus terang saya tidak tahu. Silakan tanyakan ke Pak Jokowi dan Mas Gibran. Oke, tapi kalau misalnya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ingin masuk ke Partai Gerindra, apakah Bang Andre sebagai kader Partai Gerindra menerima itu? Partai Gerindra terbuka kepada seluruh anak bangsa yang ingin membangun Indonesia. Selagi NKRI, selagi Merah Putih, membela Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, Partai Gerindra terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik, tadi Bang Andre bilang kalau terbuka oleh siapapun kader yang mungkin bisa masuk atau bergabung dengan Gerindra. Nah, ini ada syarat khusus tidak? Tadi saya sudah sampaikan, syarat bergabung menjadi kader Partai Gerindra kan cinta tanah air, cinta kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI gitu. Kan itu syaratnya. Oke, Bang Andre. Siapapun boleh bergabung dengan Partai Gerindra. Oke, kalau memang terbuka peluang atau terbuka pintu dari Partai Gerindra untuk Pak Jokowi dan juga Mas Gibran atau seluruh anak bangsa lah istilahnya Bang Andre, apakah sudah ada komunikasi yang dibangun antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo berkaitan dengan hal ini? Sudah ada komunikasi belum, Bang Andre? Kalau itu saya tidak tahu, Mbak. Saya tidak tahu. Saya kan hanya menjawab soal pilkada tadi. Lalu ada pertanyaan apa syarat menjadi kader Partai Gerindra, sudah saya jelaskan. Bahwa seluruh anak bangsa boleh saja bergabung dengan Partai Gerindra. Tapi apakah Pak Jokowi dan Mas Gibran akan bergabung dengan Partai Gerindra? Saya terus terang tidak tahu. Silahkan tanyakan kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Seperti itu, Mbak. Sudah pernah dibahas di internal Gerindra sendiri juga nggak sih, Bang, mengenai kemungkinan bergabungnya Pak Jokowi dengan Mas Gibran ini? Rasanya kita belum membahas hal itu ya. Yang sekarang fokus kami setelah Pilpres selesai, Pileg selesai, saat ini kami fokusnya mempersiapkan kontestasi pilkada. Jadi seluruh DPD Gerindra dari Aceh sampai Papua lagi menerima pendaftaran dari tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi membangun bangsa dan negara melalui menjadi kepala daerah. Itu yang sedang fokus kami sekarang di seluruh daerah, di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang ingin mendaftar menjadi gubernur, ada yang ingin mendaftar jadi bupati, ada yang ingin mendaftar jadi wali kota, dan kami DPD Gerindra se-Indonesia, DPC Gerindra, kota dan kabupaten seluruh Indonesia lagi membuka pendaftaran ini. Karena memang rencananya Juni nanti kita akan usulkan kepada DPP Partai Gerindra untuk segera diputuskan siapa calon gubernur, siapa calon wali kota, dan calon bupati dari Partai Gerindra. Itu fokus kami sekarang ini, Mbak Tiara dan Mbak Gina. Ya, fokusnya soal pilkada itu, karena pertarungan di pilkada ya, Bang Andre. Tapi begini Bang Andre, tadi ada yang belum terjawab ya di awal tadi ya. Kalau ini kan kita fokus tadi soal peluang masuknya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ke Partai Gerindra. Tapi balik lagi tadi, kalau sebelum Bobi Nasution menjadi kader Partai Gerindra, ini apakah sudah ada komunikasi antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Tadi belum terjawab soal itu, Bang Andre. Ya, jadi sekali lagi, Mas Bobi ini sudah dewasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi beliau punya hak untuk menentukan arah politik beliau. Makanya Pak Jokowi sudah sampaikan tadi bahwa silakan dikomunikasikan kepada Bobi. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang Pak Jokowi tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe sama sekali soal pencalonan Mas Bobi. Nah, kan sudah clear sebenarnya. Nggak ada intervensi ya? Tapi memang media memang seksi, coba menghubung-hubungkan gitu loh.